Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang teorema Cayley pada graf. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, ada Korompot Noval Farezi. Yang kedua, ada Riko Arifudin. Yang ketiga, ada Hamid Umar Sabo. Yang keempat, ada Julia. Yang kelima, ada Kurniawan Nurbilal. Dan yang terakhir, saya, Sumar. Baik, di sini saya akan membahas tentang definisi teorema Cayley. Ada sebanyak n pangkat n kurang 2 pohon berlabel dengan n titik yang berbeda. Dalam bagian berikutnya akan membahas tentang konstruksi pembuktian teorema Cayley dengan dua pendekatan. Pendekatan itu adalah dengan melakukan korespondensi 1 dikurang 1 antara pohon berlabel dengan barisan bilangan bulat positif. Dan yang kedua, dengan melakukan perhitungan melalui teorema kombinatorial. Dalam hal ini, pohon berlabel adalah pohon yang titiknya dilabelkan dengan bilangan bulat positif. Mungkin selanjutnya kita masuk ke teorema Cayley, di mana teorema ini mengatakan ada sebanyak n pangkat n minus 2 pohon berlabel dengan n titik yang berbeda. Di sini ada pembuktiannya dengan menggunakan korespondensi 1-1 atau dibuktikan oleh Hans Puffer, yaitu diberikan pohon berlabel, kemudian diproses sehingga mendapatkan barisan atau indeks barisan. Dari indeks barisan tersebut diproses kembali untuk mendapatkan pohon berlabel. Mungkin untuk lebih jelasnya, untuk proses 1 itu merupakan konstruksi pohon berlabel menjadi suatu barisan, di mana nanti kita akan mendapatkan titik-titik yang diberikan V1, V2, V3 hingga Vn. Lalu A1, A2, A3 hingga AN-2 itu untuk indeks barisannya. Lalu selanjutnya itu proses yang kedua merupakan konstruksi barisan menjadi pohon berlabel. Tadi kita sudah mengetahui dari proses 1 itu untuk indeks barisannya yaitu A1, A2, A3 hingga AN-2. Lalu kita dapatkan titik-titik yaitu V1, V2, V3, V4 hingga Vn yang membentuk suatu pohon. Jadi karena jumlah titik tadi sebanyak n, maka panjang barisan sebanyak yaitu n-2, sehingga kemungkinan banyaknya barisan Puffer atau satu barisan Puffer mewakili satu pohon adalah n pangkat n-2, di mana ini itu didapatkan dari banyaknya kemungkinan barisan Puffer dari n titik. Mungkin untuk lebih jelasnya langsung masuk ke contoh soal saja yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan membahas untuk contoh soal yang pertama. Diberikan 3 titik, V1, V2, dan V3. Di sini 15-nya salah. Maka kemungkinan barisan Puffernya panjangnya adalah 1. Misalkan 1 itu dianalogikan sebagai suatu kotak, maka kemungkinan untuk mengisi kotak tersebut adalah... Nah, di sini sudah diketahui panjangnya adalah 1, dan dimisalkan 1 itu dianalogikan sebagai suatu kotak. Nah, tadi di slide sebelumnya, banyaknya barisan Puffer, satu barisan Puffer mewakili satu pohon adalah n dipangkat n dikurang 2. Nah, di sini V3 berarti n-nya adalah 3. 3 dipangkat 3 dikurang 2, berarti 3 dipangkat 1. Nanti berarti ada 3 barisan Puffer mewakili 3 pohon. Nah, di sini kita ngambil, kenapa di sini cuma ada satu kotak dan 1, 2, 3. Nah, karena kita mempunyai tadi panjangnya hanyalah 1. Makanya di sini ada 1, 2, 3. Nanti untuk panjangnya 2 dan 3 nanti ada di contoh soal berikutnya sama di latihan soal. Nah, cara membuat pohon dengan barisan Puffer 1, maka daftarnya itu adalah 1, 2, 3. Daftarnya itu dari titiknya, dari banyaknya titik.
ada titik 1, 2, dan 3. Nah, untuk iterasi pertama itu barisannya adalah 1. Nah, daftarnya itu kita masukkan yang sudah diketahui. Nah, dari gambarnya berarti, nah kenapa di sini 1 sama 2? Karena kita ngambil untuk barisan 1 untuk label yang terkecil. Label terkecil dari V3 sama V2 berarti label yang terkecil adalah V2. Maka V1 nyambungnya sama V2. Nah, untuk iterasi kedua, nah barisannya sudah kan 1 sama 2 kita hilangkan. Nah, barisannya berarti tidak ada dan daftarnya sisa 1 sama 3. Jadi kita tinggal nyambungkan V1 sama V3-nya. Atau titik 1 sama titik 3-nya. Cara membuat pohon dengan barisan prover 2. Maka daftarnya sama kayak yang pertama tadi. Nah, tinggal yang bedanya di barisan. Kita ngambil yang kedua tadi, barisan kedua. Daftarnya sama yang sudah diketahui. Nah, berarti kan di sini kan 2 berarti harusnya sama dengan label terkecilnya itu 1. Nah, jadinya V2 sama V1. Nah, iterasi keduanya barisannya berarti 2 sama 1 sudah hilang. Berarti sisa 2 sama 3. Nah, gambarnya berarti V2 sama V3. Oke. Cara membuat pohon dengan barisan prover 3. Maka daftarnya juga sama. Iterasi pertamanya barisannya yang diambil berarti 3. Nah, daftarnya kan sama kayak yang dijelaskan yang tadi. Nah, kita ngambil label yang terkecil. Label yang terkecil itu adalah 1. Berarti 3 sama 1. Nah, gambarnya kayak gini. Nah, iterasi kedua barisannya berarti kan 3 sama 1 sudah hilang. Sisanya 2 sama 3. Nah, tinggal V3 sama V2. Nanti jadinya gambar grafnya kayak gini. Oke. Diberikan 4 titik F1, F2, F3, F4. Jika barisan pravernya itu 2, dengan 2 ini dianalogikan sebagai sebuah kotak, maka kemungkinan untuk mengisi kotak tersebut adalah, jadi dengan rumus teorema Cayley dengan n pangkat n-2, kita dapatkan untuk jumlah kemungkinan barisan pravernya 4 pangkat 4 kurang 2, yaitu 4 pangkat 2 sama dengan 16. Selanjutnya, kita akan membuat contoh pohon graf barisan praver dengan panjang 2 dari vertex F1 hingga F4. Kita misalkan di sini yang kita ambil adalah 1,1. Oke. Kita punya barisan pravernya 1,1 dari vertex F1 hingga F4. Ini salah ya. Oke. Yang pertama, cara membuat pohon barisan praver dari 1,1 ini, kita tentukan himpunan terkecil di daftar yang tidak termuat di barisan, yaitu angka 2, karena dia terkecil dan tidak termuat di barisan. Jadi 2 ini kita gambarkan di sini, di awal. Selanjutnya, 2 ini akan kita tetanggakan dengan anggota terkecil di barisan, yaitu 1. Maka 1 kita hubungkan sebagai graf dengan 2. Oke, karena 2 sama 1 telah digambar, jadi kita coret. Nah, dan selanjutnya, kembali ke langkah sebelumnya, kita tentukan himpunan terkecil di daftar yang tidak termuat di barisan, yaitu 3. Jadi 3 kita gambarkan di sembarang gambar, oke. Dan selanjutnya, 3 ini akan kita tetanggakan lagi dengan himpunan terkecil di barisan, yaitu 1. Jadi 1 sama 3 kita coret, dan langsung karena 1 di sini sudah ada, langsung saja kita sambungkan ke 3. Nah, maka untuk langkah terakhir, karena di himpunan elemen di barisan telah habis 1,1 dan di daftar masih ada 1 sama 4, maka 1 sama 4 langsung kita tetanggakan. Dan jadi inilah gambar pohon vertex F1, F2, F3, F4 dengan barisan praver 1,1. Mungkin kita akan contohkan satu lagi. Nah, misal kita ambil yang 1,2 sekarang. 1,2. Jadi ini bukan 1,1 tapi 1,2. Maaf, tulisan itu. Oke. Jadi balik ke iterasi yang pertama, kita tentukan barisan terkecil di daftar yang tidak termuat di barisan.
yaitu 3. Maka 3 kita taruh di gambar. Oke. Selanjutnya kita hubungkan 3 ini dengan elemen terkecil di barisan, yaitu 1. Maka 3 akan bertetanggaan dengan 1. Oke. Nah, karena 1 sudah sama 3 sudah tergambar, jadi kita coret. Oke. Selanjutnya kita ulangi dengan mencari anggota terkecil di daftar yang tidak termuat di barisan. Yaitu satu. Iya, 1. Jadi 1 di sini karena udah tergambar, langsung kita hubungkan dengan elemen terkecil di barisan, yaitu 2. Oke. Jadi 2 di sini kita coret dan 1 di sini kita coret. Dan karena semua sudah mendapatkan anggota, langsung kita gambarkan grafiknya dengan 2 bertetanggaan dengan 4 sebagai elemen terakhir di daftar yang belum tergambar. Karena 2 di sini sudah ada, langsung kita hubungkan ke 4. Oke. Coret. Sudah semua tergambar, jadi inilah graf pohon dengan barisan Praver 1,2 dari vertex F1, F2, F3, dan F4. Untuk Praver 1,3, 1,4, dan seterusnya bisa diulangi dengan langkah yang sama. Baik, di sini ada sebuah latihan soal, dan bagi teman-teman jika ada yang mungkin kurang dengan contoh soal di atas tadi, dipersilakan untuk mengerjakan latihan soal ini. Dan jika memang dalam pengerjaan latihan soal ini masih ada yang dibingungkan, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Baik, di sini saya akan sedikit memberikan gambaran terkait latihan soal ini. Di sini ada sebuah soal. Diberikan 5 titik V1, V2, V3, V4, dan V5. Maka kemungkinan barisan prefernya panjangnya adalah 3, dan dimisalkan 3 itu dianalogikan sebagai suatu kotak. Maka kemungkinan untuk mengisi kotak tersebut berapa? Baik, di sini penyelesaian sebenarnya. Baik, di sini penyelesaian menggunakan teorema Cayley, dan tadi disebutkan di soal memiliki 3 kotak dan diisi dengan 5. Di sini akan berisi 1, 1, 1, 1, 2, 1, dan seterusnya. Hingga nanti pada akhirnya ditemukan 5, 5, 5. Baik, untuk selanjutnya di sini merupakan cara pengerjaannya menggunakan teorema Cayley. Baik, di sini cara membuat pohon dengan barisan Pruver. Di sini ada 1, 1, 1 dengan daftarnya. Maka daftarnya itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan barisannya ini adalah 1, 1, 1, dan daftarnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Untuk cara pengerjaannya sendiri, ada sebuah titik, 5 buah titik. Ini V1, V2, V3, V4, terakhir V5.
Yang pertama, pengerjaan iterasi pertama. Oke, di sini ada 1, 1, 1, dan untuk daftarnya 1, 2, 3, 4, 5. Untuk cara pengerjaan pertama, satunya dihubungkan dengan 2. Terhubung. Dan untuk iterasi 2-nya, satunya akan dihubungkan dengan 3. Oke, sebenarnya. Ini V2. Dan untuk iterasi ketiganya, dia 1 akan dihubungkan dengan 4. Dan yang terakhir, iterasi 4, untuk satunya akan dihubungkan dengan 5. Baik, cara pengerjaan ini akan berlangsung sampai selesai, sampai iterasi dan barisannya ini semuanya diselesaikan. Baik, jadi di sini banyaknya kemungkinan barisan provernya, yaitu 5 pangkat 3. Yaitu hasilnya 125. Baik, jadi maka kemungkinan untuk mengisi kotak tersebut adalah hasilnya 125. Dengan cara pengerjaannya seperti ini langkah-langkahnya, dan untuk kelanjutannya mungkin dari teman-teman yang mengerjakan bisa silahkan dikerjakan, dan jika memang ada yang dibingungkan atau mungkin ada kendala bisa bertanya di kolom komentar. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.